masih bersama dengan Lala. Lala ini adalah salah satu anggota dari agensi yang kerjanya adalah menyelidiki orang-orang yang berselingkuh. Berselingkuh ya. Jadi kalau misalnya Anda berpikir suami Anda atau istri Anda atau kekasih Anda berselingkuh, itu ternyata ada agensinya untuk menyelidiki gitu ya. Dan pasti ada bayarannya juga. Dan mereka akan menyelidiki untuk mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan tersebut. Saya juga baru tahu nih ada hal seperti ini. Nah, ini hanya kasus perselingkuhan ya? Iya. Nggak kasus lain? Tidak. Awalnya mungkin Pak Jack kan berdiri dari tahun 97. Sebelum itu memang beberapa kasus selain dari perselingkuhan. Ada mencari orang hilang, background check seseorang, bahkan sampai perselingkuhan. Cuman setelah tahun 2000, makin banyaknya klien itu yang menyewa itu untuk perselingkuhan. Jadi setelah itu ya Pak Jack menamakan websitenya juga Detektif Perselingkuhan. Oke. Ya. Dan Lala ini belum pernah bertemu dengan sosok yang namanya Jack. Jadi dia bahkan tidak tahu Jack itu seperti apa gitu. Dan dia nggak bisa ditemuin memang. Aturannya seperti itu? Ya. Ada aturan, jadi Anda tidak bisa nemuin Jack-nya ini? Iya. Kalau ketemu dengan agen lainnya? Belum pernah. Belum pernah juga? Belum pernah. Jadi Anda taunya jadi bisa dong Anda kalau lagi kerja tiba-tiba ada agen lain yang ada di sana? Bisa. Dan tidak saling kenal? Ya. Wow. Terus kalau lagi melakukan tugas, apa aja yang dibawa? Misalkan alat-alat apa gitu? Tergantung kebutuhan juga sih. Yang standar gitu dibawa biasanya apa? Handphone, Kamera. ya? Kamera. Kamera untuk memfoto dan Mendokumentasi. video gitu. Selain itu tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan? Iya. Oke. Misalnya lapar, bawa nasi gitu ya? Iya, kebutuhan. Iya benar. Iya. Oke, lalu Anda menerima kasus banyakan dari kalangan apa? Pengusaha Tionghoa kebanyakan. Pengusaha apa? Tionghoa, Cina. Oke. Chinese. Nah, itu yang biasa melaporkan wanita atau pria? Sejauh ini yang saya alami kasusnya, maksudnya yang saya kerjakan itu 50-50 sih Mas. Jadi yang laporin pria maksudnya istri saya selingkuh gitu, Ya, bisa? bisa. Kalau yang wanita suami saya selingkuh Bisa. gitu bisa. Jadi 50% tuh Ya. wanita dan pria yang saling melaporkan. Oh ya. Lalu kasus yang terpecahkan apakah 100% kasus terpecahkan? Sejauh ini yang saya lakukan ya 100%. 100%. Oke. Dan terpecahkan itu bukan berarti artinya terbukti selingkuh kan? Bukan. Jadi keluhan dari klien kita yang menganalisis dan kita yang mengerjakan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Setelah itu hasilnya diserahkan pada klien. Dan bisa aja ternyata tidak terbukti gitu? Iya, bisa. Maksudnya ternyata dia tidak selingkuh? Iya, mungkin Hanya itu cuma praduga saja. Parno aja gitu, Iya. bisa aja seperti itu ya? Oke, jadi untuk mengetahui seperti itu, oke. Banyakan mana yang ketahuan benar selingkuh atau yang ternyata hanya Parno aja? 80% selingkuh. 80% selingkuh? Iya. Bentar, Anda punya pacar? Untuk sekarang tidak. Enggak lah ya, Anda pasti Parno punya pacar ya? Enggak sih Mas, nggak Iya nyampe dong, Parno. iya dong. Nggak nyampe Parno sih, cuma waspada saja. Oh waspada, ya. Berarti kalau dia punya pacar deg-degan dia pasti kan? Kenapa? Kalau punya pacar kamu nggak deg-degan gitu? Tiap hari kerjanya ngurusin orang selingkuh gitu? Enggak lah. Enggak? Tapi emang kerjaan kamu tuh, kerjaannya Lala ini doang? Atau ada kesibukan ini lain? aja. Oh ini aja. Oh, oke. Bentar. Terakhir kali punya pacar kapan? 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu? Iya. Putus karena? diselingkuh. Nah kan? Detektif perselingkuhan diselingkuhin, tahu dari mana? Jadi kliennya Pak Jack? Kenapa? Tahu dari mana pacarnya 2 tahun yang lalu selingkuh? Tahu sendiri. Oh tahu sendiri? Iya. Oke. Tapi Anda 2 tahun yang lalu udah kerja apa aja? Belum. Belum? Makanya ini pengalaman saya yang melatar belakangi saya ingin menjadi Iya, detektif karena perselingkuhan. merasa diselingkuhi lalu ingin Iya. bekerja seperti ini. Oke. Kenapa belum punya pacar lagi? Belum mau aja Mas.
Belum mau, ya. Belum mau punya pacar lagi. Oke. Nah ini gimana, saya nggak ngerti nih, si Pak Jack ini buka penerimaan detektif atau gimana sih? Tidak, pajak tidak menerima apa sih Detektif, untuk agen detektif baru. ini sendiri. Cuman saya saja yang awalnya memang iseng, emang pertama kali telepon juga saya dikiranya klien. Cuma saya meminta apakah saya boleh jadi detektif Pak. Habis itu tiap hari ditelepon Pak Jack, dikasih tahu cara mengintai seperti apa, dikasih tahu pelajaran-pelajarannya, maksudnya kayak buat mengikuti target seperti apa. Dari situ baru saya dikasih kasus pertama seperti itu. Dan berhasil? Ya. Dan berhasil, oke. Terus kalau misalnya ada orang yang ingin melamar pekerjaannya nih, karena kan kalau Lala kan agak gampang ya, telepon ternyata dapat kerjaannya gitu. Misalnya ada orang yang ingin melamar pekerjaan menjadi detektif ini, dia harus ngapain? Coba aja langsung dihubungin Pak Jacknya. Oh langsung hubungi? Langsung aja buka di websitenya detektifperselingkuhan.com, di situ langsung ada nomor Pak Jack, langsung pada Pak Jack. Kalau teman-temannya Lala tahu nggak Lala kerjaannya jadi detektif perselingkuhan? Nggak tahu. Kalau orang tua tahu nggak? Tahu. Nggak khawatir? Enggak. Dikasih pesan-pesan apa sama orang tua? Tetap berhati-hati. Intinya kita kemanapun kan tetap berdoa, ya meminta lindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Kamu tuh sekolah lulusan apa? Kenapa? Masih sekolah, masih kuliah, udah lulus? Udah lulus Udah lulus, lulusan apa? SMA. SMA. Oke. Kenapa lulus SMA terus sekarang nih kamu kerja begini untuk apa maksudnya? Awalnya ya itu tadi Mas, saya dilatar belakangi pengalaman, dari situ ya ingin membuktikan kemampuan saya sendiri, ingin menggali kemampuan saya sendiri sampai mengetahui. Oke. Nah pertanyaan saya, sampai kapan mau jadi pekerjaan seperti itu? Mungkin sampai setelah saya menikah. Setelah menikah? Ya. Karena kan kalau misalkan menikah, saya juga akan manut kepada sang suami gitu. Nah kalau masuknya kan Anda tinggal telepon, kalau berhentinya gimana caranya? Kenapa? Telepon juga gitu, saya Iya. mau berhenti gitu, bisa? Karena sejauh ini saya berkomunikasi dengan Pak Jack itu by phone. Komunikasinya by phone. Oke. Nggak pengen coba kerjaan lain gitu? Untuk sekarang ini belum, karena sedang menikmati saja. Sedang menikmati. Iya. Jadi Anda sebagai seorang detektif yang mengatasi perselingkuhan atau mencari tahu itu menikmati pekerjaannya? Nikmatnya di mana? Saya suka lapangan, ini termasuk kerjaan yang sering Outdoor gitu, ya, meminta gitu. di luar gitu, dan kan nggak di satu kota aja Mas, jadi di berbagai kota di Indonesia, jadi ya secara nggak langsung bisa jalan-jalan juga. Bisa jalan-jalan juga. Kamu Itu keluar kota juga? Iya, Uangnya dari mana keluar kota? Pak Jack. Oh dari Pak Jack, dikirim transfer? Iya, jadi semua keperluan selama menjalankan tugas itu ditanggung Disediakan? oleh Pak Jack. Iya. Oh gitu. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya Anda udah tahu informasinya, kalau Anda tertarik ya, Anda tahu harus menghubungi kemana ya. Tapi jangan karena parno ya. Ntar banyak yang parno doang ntar hubungin. Tapi kamu menikmati ya pekerjaannya? Iya. Oke, sebagai wanita menikmati. Nggak takut bahaya, kalau menurut saya ada bahaya-bahayanya dikit ya. Tapi kalau dia menikmati ya sudah. Oke, kita ada... Bapak punya tamu lagi, yaitu seorang wanita yang mempunyai profesi yang cukup menantang, Pak. Dia itu seorang atlet Muay Thai. Atlet ya? Atlet, Pak. Atlet ya? Atlet. Bukan perempuan sembarangan yang belajar Muay Thai cuma buat selfie doang keringetan kan? Enggak, Pak. Ini beneran atlet, Pak. Soalnya sekarang banyak wanita-wanita belajar Muay Thai hanya buat selfie di Instagram. Oh ya, datang ke tempat Muay Thai, boxing gitu. Wah, foto-foto doang Tempat gitu. gym gitu, cuman buat foto doang, Ini atlet posting gitu bukan? ya. Ini atlet, Pak. Iya. Coba saya mau lihat dulu profilnya. Langsung saja kalau Bapak pengen lihat, ini dia profilnya, silakan.
olahraga rutin sudah pasti akan mendukung pilihan hidup sehat. Bela diri menjadi salah satu alternatif yang digemari. Tak hanya laki-laki tetapi juga oleh perempuan. Namun bagi Inandia Citra, bela diri tak hanya sekedar sebuah kegemaran. Wanita cantik yang akrab disapa Citra ini memang menyukai bela diri sejak kecil. Citra juga sempat menggeluti berbagai jenis bela diri, mulai dari boxing, Muay Thai hingga Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi pada akhirnya bela diri Muay Thai lah yang justru membawa Citra berhasil mencetak prestasi di kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Oke, saya kenal deh kayaknya ini orang. Langsung aja Pak kita undang ya. Undang aja. Ini dia Inandia Citra. Halo Citra. Citra, apa kabar Citra? Citra, kamu ingat gak? Ingat saya pernah. Ini buat penonton semua. Ini adalah atlet Muay Thai. Tahu atlet ya? Berarti orang yang sudah menguasai profesi tersebut, Muay Thai. Sut. Dan asal kalian tahu, saya gini-gini pernah lawan Citra. Boleh tepuk tangan dong. Saya lawan Citra, badan saya remuk. Tapi saya bangga, saya pernah satu frame sama Citra. Aku juga bangga dong. Karena Pak gini-gini tuh prestasinya banyak banget ya. Apa prestasi? Waktu itu reka ulang. Reka ulang sama Citra. Oh waktu itu di koreoin kreatif. Ini belum latihan. Kalau mau mendadak sama bos saya. Makasih loh ya, Anda buang-buang ini. Karena kan Bapak juga punya basic bela diri. Kalau saya mah, nol banget. Banyak prestasinya. Banyak sekali Apa Pak. prestasinya coba? Citra kasih tahu dong prestasinya. Apa prestasi Citra apa aja sekarang? Apa terakhir ya, kali sekarang? soalnya gini, terakhir kali ketemu saya, ya ketemu kita itu terakhir kali dia mau ikut pertandingan, Iya, mau ikut BJJ waktu itu kan. iya kan? grappling. Nah, terus menang nggak? Hasilnya draw. Hasilnya draw. Iya, Berarti tangguh banget dong. Kalian sama-sama tangguh dong. ya begitulah. Wow. Hasilnya draw. Oke, terus apa aja yang udah prestasinya apa aja sampai sekarang? Jadi aku mulai kan sejak tahun 2010 ya, aku mulai Muay Thai dulu nih. Sampai sekarang aku pro Muay Thai itu udah 7 kali. Terus aku ikut yang grappling itu kan BJJ udah beberapa kali lah, udah di beberapa kota aku ikut, sampai keluar negeri juga. Terus sekarang mulai MMA, tapi aku baru sekali sih tanding MMA. MMA tanding baru Tahun sekali. lalu. Oh, Sama siapa? waktu itu ketemu namanya Linda Darrow. Linda Darrow? Dari Han Academy. Oh, Linda Darrow. Ya dia. Ganas sekali itu. Tangguh sekali. Iya. Menang kalah. Aku kalah sama Linda. Tapi nggak apa seenggaknya sama sama lawannya. ya. Oh. Ya, oke. Nah, kalau pro Muay Thai itu pertandingan berarti? Iya, Pro Muay Thai itu pertandingan. Udah berapa kali tadi? 7. 7 kali. Kalau grapplingnya? Grapplingnya udah berapa ya? Aku nggak bisa hitung sih. Nggak kehitung? Iya, soalnya kan banyak nih pertandingan. Oke lah, medali, kayak piala dan competition-nya. sebagainya atau apalah udah berapa banyak? Ada medali mungkin 5, 6. Ya beberapa lah. Dan belt aku punya 2. Oh, ada 2 belt, udah dapat 2 belt. Luar biasa. Tapi Citra juga katanya profesinya sebagai stunt woman. Iya, aku beberapa kali juga sih stunt, soalnya seru banget kan. Kan saya nggak ngerti deh, stunt woman ini berarti yang adegan berbahaya di sebuah film kamu yang megang gitu kan? Iya. Kamu yang menggantikan gitu kan? Iya. Kamu nggak takut? Enggak sih. Ya kadang-kadang tapi enggak juga, kalau kita udah ngelakuinnya pede kan jadi aja gitu. Nggak pernah kecelakaan dan sebagainya? Untungnya enggak sih. Malah lebih banyak kecelakaan kalau kita latihan ya di camp ya, di gym. Oh iya sih. Iya benar-benar. Adegan yang paling berbahaya waktu jadi stunt woman apa? Apa ya? Loncat dari gedung yang tingginya 2 Enggak sih, meter aku belum gitu. pernah sih dapet yang loncat-loncat gitu. Biasanya Kebakar yang kebakar. biasanya aku stuntnya tuh fighting soalnya. Jadi biasanya yang bahaya tuh kayak jatuh di lantai. Kadang-kadang shotnya dari bawah, jadi nggak bisa pakai pengaman segala macam. Aku ya gitu aja sih. Berarti posisi jatuhnya dan sebagainya. Ya, oke. Ini saya nggak ngerti kenapa seorang wanita bisa memilih
Ini apa pekerjaan bukan sebenarnya? Sekarang pekerjaan sih. Pekerjaan kan, sebenarnya. oke. Kenapa seorang wanita bisa memilih pekerjaan pukul-pukulan sama stand-in? Gitu? Kenapa nggak belajar masak, belajar balet? Iya, kenapa ya? Aku tuh dari kecil sebenarnya pengen banget jadi atlet, apapun itu ya atletnya. Atlet Dulu catur sih- kek? Dulu sih sempet pengennya kayak apa sih yang kayak pelari gitu-gitu, atletik, apa sih namanya ya begitu-begitulah. Oh. Terus lama-lama jadi fighter keren juga kali ya, tapi kayak nggak mungkin deh. Terus ternyata aku coba-coba Muay Thai, terus aku ternyata kita bisa tanding juga, aku cobain tanding keterusan deh sampai sekarang. Jadi awalnya karena coba tanding. Itu berapa lama yang lalu? Tahun 2010, 2011. Tahun 2010-2011. Coba tanding terus ketagihan. Oke. Terus waktu itu tuh awalnya Pak, dia itu casting untuk film ya? Terus tiba-tiba malah jadi Jadi double, double tuh stand gimana? double. Jadi aku gantiin dia untuk gimana ya ngomongnya ya? Jadi fightingnya diganti kamu? Iya, fightingnya Siapa? diganti Siapa? aku. Waktu itu untuk film pendek sih sama Pia ya, Prisia Nasution. Film pendek. Nah, terus kita banyak adegan MMA-nya. Terus jadi ya waktu itu kebetulan aku masuk aja sama gerakan-gerakannya, jadi aku dipilih untuk double. Untuk double-nya dia gitu. Oke. Saya nggak ngerti ini kamu melakukan ini pasti ada cedera dong. Iya, pasti dong. Yang paling parah apa? Cedera paling parah aku sih nggak parah-parah banget ya, aku nggak pernah sampai patah tulang atau apa gitu. Oh, saya udah 2 patah dirusuk. Ya, aku juga ada sih sebenarnya di hidungnya, deh, hidungku bengkok nih kalau diperhatiin dari jauh. Ini gara-gara latihan, cuman oke, keren loh. Mana kok? Keren gak sih ada Ininya? patah-patahnya? Nah, cuman bengkok dikit aja, cuman yang lainnya kayak Maaf, cedera kerennya lutut. gimana ya? Saya sakit loh waktu patah. Saya sih sakit waktu patah, nggak keren. Bapak kan rusuk, itu sakit banget. Kalau rusuk nggak kelihatan jadi nggak keren ya. Jangan sampai kelihatan. Kalau udah kelihatan kayaknya bahaya ya. Ya udah oke, saya mau tanya lagi, masih banyak pertanyaan saya. Apalagi saya mau tahu nih orang tuanya boleh apa ini kerjanya kayak begini, anak wanita kerjanya seperti ini. Wanita macam apa ini? Wanita pemberani Pak, Wanita mereka pemberani berdua ya. ini. Oke, kalau gitu setelah satu ini jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih.